Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Sunan Bayat memindahkan Masjid Gulu. Bahwa Masjid Gulu atau Masjid Sunan Pandanaran merupakan salah satu masjid tua di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan masjid yang berada di puncak Bukit Jabalkat, yakni Dusun Gulu, Desa Paseban, Kecamatan Bayat. Bahwa konon masjid itu dibangun pada masa Kesultanan Demak Bintoro, yakni pada tahun 1475 Masehi sampai 1568 Masehi, dan dibugar pada zaman Sultan Agung dari Mataram. Dan masjid ini terletak sekitar 200 meter dari kompleks Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat. Dan masjid ini berukuran cukup kecil, yakni sekitar 8 kali 8 meter, sehingga membuatnya lebih menyerupai musola atau surau. Dan bangunan Masjid Gulu ini terbuat dari pondasi batu kapur dan batu bata, dan juga memiliki 16 tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati, dan juga 3 pintu masuk dan 8 jendela. Dan di sekitar makam terdapat beberapa makam, termasuk makam para santri Sunan Pandanaran. Bahwa dulu posisi masjid tersebut berada di Gunung Jabalkat Utara, yakni di dekat makam yang tanahnya lebih tinggi, dan masjidnya tidak sebesar ini, yakni lebih kecil. Dan para pengunjung perlu menaiki tangga berundak untuk mencapai masjid yang berlokasi di puncak bukit, yakni setinggi sekitar 100 meter. Dan lokasinya yang berada di puncak bukit menampilkan perbukitan 1000 di Gunung Kidul, yakni daerah istimewa Aceh, sebagai pemandangan yang bisa dinikmati dari teras masjid. Bahwa ada seorang yang menyebutkan masjid ini dulunya merupakan pindahan dari Gunung Jabalkat. Di sisi utara masjid itulah dulu Ki Ageng Pandanaran atau Bupati Semarang belajar pada Sunan Kalijaga. Dan di masjid Gunung Jabalkat itulah Ki Ageng Pandanaran yang berguru kepada Sunan Kalijaga yang berada di puncak gunung tersebut. Bahwa suara adzan yang terdengar sampai ke pusat kerajaan Demak ini dinilai mengganggu, sehingga dari hasil musyawarah para wali dan kesultanan masjid tersebut akhirnya dipindahkan ke bukit yang lebih rendah, yakni berada di sisi selatan, dan kemudian dirembuk dan dipindahkan. Dan bekas masjid lama yang posisinya lebih tinggi masih ada bekasnya, yaitu berupa bekas umpak atau penyangga tiang. Dan belum ada penjelasan secara ilmiah terkait cerita rakyat tersebut.
Dan kuat diduga bahwa pengertian azan di ketinggian terdengar hingga Demak itu adalah bermakna lokasi awal masjid tersebut terlalu tinggi sehingga dianggap kurang memenuhi kesantunan atau adab terhadap Masjid Demak yang merupakan masjid utama kerajaan di pusat kekuasaan Kesultanan Demak. Dan ada seorang tokoh menuturkan bahwa di era pemerintahan Sultan Agung Raja Kerajaan Mataram, bahwa masjid ini kemudian dibangun dengan batu bata. Dan setelah itu, beberapa kali bangunan masjid direhab dengan mempertahankan bangunan asli. Dan temboknya masih asli, cuma diperkuat. Dan juga kayunya masih asli dan dibersihkan di masjid di bawah kemenangan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Bahwa sesepuh desa mengaku tidak tahu detil pembinaan masjid tersebut, namun kisah itu selalu diceritakan secara turun-menurun. Dan dulu juga tidak ada yang tahu tanggal pendiriannya. Dan pondok pesantren Setaruma Kanjeng Sunan Pandanaran juga tidak ada yang tahu pasti. Akan tetapi, makam santri tersebut di beberapa lokasi. Bahwa beliau menyebut di sisi utara masjid yang menjadi permukiman warga pernah ditemukan banyak gerabah. Kemudian sumur tua yang berada di area masjid juga sempat ditemukan mangkok, piring, dan lainnya. Dan saat sumur tua digali, ditemukan banyak mangkok dan alat lainnya. Itu semua dibawa ke BPCB atau Balai Kebudayaan. Dan pada usia yang sangat lama, masjid kuno itu masih digunakan warga untuk beribadah setiap malam Jumat, dan Selasa juga rutin digunakan untuk zikir. Bahwa zikir ini rutin untuk jamaah, terus para peziarah yang ke makam Sunan Bayat yang mampir ke sini, yaitu harus naik ke bukit, dan juga melaksanakan jamak rutin yang hanya diikuti oleh beberapa warga. Dan selanjutnya, Masjid Golo, termasuk juga Masjid Sunan Pandanaran yang didirikan oleh Sunan Bayat. Dan sebelum dipindah, posisinya ada di Gunung Jabalkat sebelah sisi utara. Dan kalau Masjid Golo itu memang didirikan Sunan Bayat yang semula di atas Gunung Jabalkat, tapi konon suara azannya sampai ke Demak, kemudian dilemparkan golok ke bawah, dan tempat jatuhnya golok itulah lokasi pemindahan Masjid Golo. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh yang bernama Budi Susilowati, bahwa mengatakan Masjid Golo didirikan Sunan Pandanaran begitu sampai di Bayat untuk takmirnya selama perjalanan dari Semarang. Dan para muridnya juga jadi takmir masjid. Salah satu petugas adzan atau muadzin adalah Syekh Domba yang makamnya juga tidak jauh dari lokasi dan makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat.
Demikianlah kisah tentang Sunan Bayat memindahkan Masjid Gulu atau Masjid Sunan Pandanaran.